guys. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kebudayaan Baduy. Nah, tapi di kelompok kita itu tidak mempunyai moderator, jadi biar saya saja yang membuka presentasi ini. Nah, kelompok 3 terdiri dari 4 anggota dan 4-4-nya menjadi pemateri. Ini semua guys. Materi pertama yaitu saya sendiri, saya Leonora Mutia dari kelas 12 IPS 1. Kemudian pemateri kedua ada Nabila Oktaviani. Pemateri ketiga ada Rifa Ramadhani. Dan pemateri yang terakhir ada Farhanuddin. Nah, tugas ini tuh sebenarnya adalah tugas ujian praktik yang diberikan oleh Ibu Neni sebagai guru mata pelajaran sosiologi. Jadi tonton terus ya video ini sampai selesai. Budayakan menonton sampai selesai, jangan setengah-setengah, oke? Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke pemateri pertama. Salah satu mata pencarian kami adalah membuat gula kaung. Sudah dari kecil saya diajar orang tua membuat gula kaung. Kami tidak membuat gula di rumah. Mata pencarian masyarakat Baduy. Pada umumnya, masyarakat Baduy mata pencariannya adalah membuat gula aren. Tapi selain itu juga masyarakat Baduy mempunyai mata pencarian lain, diantaranya yang pertama ada bertani, yang kedua adalah berdagang. Nah, jadi hasil dari gula aren yang mereka buat dan mereka olah sendiri nantinya akan mereka jual oleh mereka sendiri ke pasar. Terus sistem kemasyarakatan masyarakat Baduy. Nah, masyarakat Baduy disebut juga sebagai adanya sistem karuhun, di mana mereka masih mempercayai amanat dari karuhun mereka. Masyarakat Baduy juga memiliki 3 pemimpin. Nah, pemimpin yang paling dianggap berpengaruh atau berkuasa di masyarakat Baduy itu sendiri. Nah, jadi masyarakat Baduy adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhur. Jadi mereka sulit untuk diajak, misalnya seperti kita ya pada umumnya yang kita sudah hidup dengan dunia modern, di mana semua kegiatan kita telah dipermudah dengan adanya teknologi. Tapi sangat disayangkan bahwa saudara kita yang ada di Baduy, mereka menolak itu semua dan mereka mengatakan bahwa mereka akan selalu berpegang teguh kepada adat istiadat mereka. Pemateri selanjutnya adalah pemateri kedua, yaitu Nabila Oktaviani. Handphone memang jadi barang baru di kampung Gajebo. Kenalnya ya dari orang kota yang suka mampir ke kampung kami. Gara-gara punya HP, saya jadi bisa baca. Aturan adat Baduy memang melarang kami untuk sekolah. Jadi Masyarakat Baduy memegang teguh adat leluhurnya, sehingga mereka tidak boleh bersekolah. Oleh karena itulah masyarakat Baduy hanya mengandalkan misalnya 1 handphone saja untuk semuanya. Jadi mereka mencontek, belajar, dan berlatih melalui 1 handphone saja. Sangat disayangkan sekali masyarakat Baduy tertinggal jauh pendidikannya oleh kita, karena kita pendidikannya jauh lebih baik, sedangkan mereka malah menolak akses pendidikan yang akan diberikan pemerintahan kepada mereka. Materi ketiga adalah Rifa Ramadhani. semua rumah di sini berbentuk panggung. Inilah yang membuat siapapun yang ada di dalamnya merasa lebih hangat. Rumah orang Baduy harus menghadap selatan. Rumah Baduy Dalam adalah bagian yang paling terpencil dari daratan tinggi Baduy. Tempat suku Baduy menjaga kehidupan tradisional mereka yang sederhana dan terisolasi. Rumah orang Baduy berbentuk panggung dan menghadap selatan, karena orang Baduy menganggap bahwa kiblat yang benar yaitu di selatan. Wilayah ini dikenal karena keteguhan mereka dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat yang khas. Masyarakat Baduy Dalam hidup tanpa listrik dan kendaraan bermotor dan bergantung pada pertanian dan kegiatan sehari-hari yang terkait dengan alam. Dampak positifnya, kita harus teguh pada adat istiadat. Nah, pemateri yang terakhir adalah Farhanuddin. Emak masih kuat pergi ke ladang atau leuweung. Ketanya.
menganggap anak-anak Amak hampir nggak pernah sakit. Tapi kalau Sistem kesehatan orang Baduy biasanya kalau sakit pergi ke sesepuh kampung dan obatnya dari tumbuhan. Jadi orang Baduy tidak pernah berobat ke dokter, mereka hanya mengandalkan tumbuhan dan sesepuh kampung yang bisa mengobatkan penyakitnya mereka. Sangat disayangkan sekali masyarakat Baduy tidak menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah karena masyarakat Baduy berpegang teguh pada adat istiadat. Nah, jadi gimana nih setelah kalian nonton dan lihat video tentang kebudayaan suku Baduy, apakah kalian merasa bahwa itu adalah hal positif atau hal negatif? Tapi jika menurut kelompok kami itu adalah hal positif dan negatif. Jadi video tersebut ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah di mana mereka bisa terus berpegang teguh terhadap kebudayaan atau adat istiadat walaupun mereka sekarang hidup di era globalisasi. Nah, tapi kalau menurut kelompok saya, dampak negatifnya itu adalah di mana mereka terlalu berpegang teguh dan sampai mereka menolak akses yang diberikan oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai suku Baduy. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena kami dalam mungkin sedikit belajar ya.